Kasus kematian Brigadir Esko Faskareli, 29 tahun, anggota Intel Polsek Sekotong, Lombok Barat, terus menjadi perhatian publik. Hal tersebut setelah banyaknya kejanggalan demi kejanggalan yang terjadi di lokasi penemuan jasad, hingga kondisi jasad Brigadir Esko yang tidak wajar. Hasil autopsi sementara mengungkap adanya tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul pada tubuh korban, terutama di bagian leher korban. Fakta ini memperkuat dugaan adanya tindak kekerasan sebelum kematian Brigadir Esko. Ayah Brigadir Esko, Samsul Herawadi, saat ditemui Tribun Lombok membocorkan sejumlah kejanggalan yang ditemukannya sebelum dan sesudah penemuan mayat anaknya. Kalau hasil penyelidikan sementara ini yang kita terima hanya sebatas murni pembunuhan. Terus hasil investigasi dari tim-tim yang termasuk leteng-leteng dari almarhum, kita selalu bertanya, jadi bagaimana perkembangan selanjutnya? Ya, mengingat membeludaknya emosi dari kalangan keluarga, masyarakat, yang bikin bingung hanya pertanyaan-pertanyaan yang terima. Bagaimana tindak lanjut? Bagaimana perkembangan? Tidakkah polisi bisa bertindak cepat? Kalau memang hal itu tidak, mari kita yang maju. Jadi emosi membludak masyarakat dari luar keluarga sudah. Memang ini semua adalah kewenangan dan tugas dari kepolisian nomor penyelidikan nih. Tapi sebagai seorang ayah nih, kira-kira memang yang sampai Lungguh mengatakan ini murni pembunuhan itu apa saja mungkin nih, sebagai seorang ayah? Ya, melihat dari kondisi jasad korban ketika saya lihat di rumah sakit, cukup mengenaskan. Sampai-sampai H+2, 3, 4 kemarin saya tidak bisa, berat untuk menjawab ketika ditanya media, dari media TV lainnya, dan juga tamu-tamu hanya itu yang ditanya. Jadi rasa penasaran, ingin tahu, hanya lihat di medsos, di media lainnya, maka masyarakat ini fokus mencari tiang untuk bertanya bagaimana yang sebenarnya. Tapi alhamdulillah sampai dengan hari ini bagaimanapun kita harus terima apa itu pun yang terjadi. Kan memang salah satunya adalah karena ada bekas benda tumpul nih, itu sudah disampaikan nih dari polisi kepada keluarga nih soal hal itu. Sudah disampaikan, cuma bekas. Kalau bukan bekas ini, kalau istilahnya jenis mutilasi, tapi bukan tubuh yang dipotong, tapi anggota tubuh, organ tubuh dipotong yang hilang. Makanya seperti itu yang mutilasi maksudnya. Ya, juga seperti bisa dibuat mutilasi, cuma potong-potong mungkin tidak, cuma ada sebagian anggota tubuh, organ tubuh korban yang hilang. Siap. Kalau kemudian dari Pak Kepolisian sendiri sebagai yang berwenang dalam hal ini akan memberikan kabar untuk hasil otopsi selengkapnya kapan nih rencana? Ya, waktu itu paling lambat hasil otopsi 5-6 hari. Dia bilang cuma mungkin hasil otopsi realnya mungkin pelaku dan hasil sidik jari mungkin tidak diekspos karena itu merupakan rahasia, karena mengkhawatirkan emosi warga. Nah, kalau sekedar hasil bahwa itu murni bukan bunuh diri, bahwa asli itu pembunuhan, memang sudah diekspos itu sampai di media. Cuma hasil otopsi selanjutnya mungkin menunggu yang dari Bareskrim. Makanya kita disuruh bersabar. Siap. Pak Samsul, izin, mungkin belum ditanyakan ini kepada Pak Samsul soal kejanggalan di luar jasad dari Brigadir Esko almarhum.
itu kan juga memang hanya beberapa meter dari rumah almarhum. Nggih. Kemudian baru diketahui sekitar beberapa hari setelahnya gitu. Kira-kira dalam hal ini tanggapan dari Pak Samsul sendiri seperti apa begitu? Ya, memang kalau dilihat sangat janggal sekali. Saya pun waktu itu setelah hilang kontak sekitar 3 kalau tidak salah 4 hari, saya ke sana bersama ibu korban, mau jenguk cucu, dan lebih-lebih setelah hasil olah TKP selanjutnya, ketika tahu rumah cucu saya disegel, ternyata di ruangan itu disimpan barang bukti dan sebagainya. Posisi perasaan semakin bingung karena waktu itu di ruang BB yang ditemukan waktu itu waktu saya ke sana, setiap hari kalau saya istirahat di sana, saya sholat di sana. Cuma yang paling saya menyakitkan hati waktu itu, saya habis wudhu mau sholat asar kalau tidak salah. Pas hari H kejadian atau belum sekitar H plus hilang kontak itu sekitar 3-4 hari hilang kontak. Sebelum ditemukan itu? Sebelum ditemukan. Saya biasanya sholat di situ, istirahat di situ, di kamar adik iparnya, adik iparnya korban. Iya. Cuma saya mau naik, mau sholat itu diam sejenak, terus akhirnya tanpa disadari saya mundur, saya pergi dari lokasi, hanya sholat di dalam. Makanya itu yang bikin bingung, sebelum korban ditaruh di tempat yang ditemukan, mungkin ya di situ mungkin kata orang-orang kebanyakan pasti disembunyikan terlebih dahulu. Karena kalau memang dari awal hilangnya di situ, tidak akan mungkin pendapat orang-orang. Siap nih. Artinya kalau tadi mohon maaf, BB yang seperti apa Pak Samsul yang ditemukan memang? BB ada kayu yang saya dengar dari hasil di kepolisian waktu. Dan itu sudah disita polisi Pak? Sudah disita polisi. Yang bikin kaget, ada bercak darah di anduk anak korban, anduk cucu dia. Ditemukan di ruangan anak korban yang diduga darah korban. Saya semakin terpukul, loh, kenapa harus ke ruangan cucu saya? Semula kan yang saya tahu BB itu jaket, celana, HP, kunci motor sama jam tangan yang di tubuh korban. Entah olah TKP kapan, mungkin waktu pemakaman, waktu melayat di sini, tidak tahu juga. Tapi memang apa? Saya belum mengerti. Artinya ada benda tajam memang kalau di dalam kamar tersebut juga. Yang saya dengar disebutkan di situ benda tajam cuma gunting. Tapi setelah saya tahu itu, saya juga tidak berpikir ke sana. Apa iya, mungkinkah, tegakah? Atau mungkin orang luar yang berbuat, cuma dia itu dari pikiran kita itu bingung. Iyakah, mungkinkah, kenapa? Kalau memang bukan orang intern dalam rumah itu, mungkinkah? Tapi kalau memang harus orang begitu tegakah? Siap. Itu makanya yang bikin bingung sampai sekarang kita bingung. Lebih-lebih yang viral booming di medsos. Ya Allah, nggak berani buka HP Pak, kita lihat di Facebook dia komen-komen netizen nih, ya Allah, karena mencurigai orang dekat ya. Iya, mencurigai orang dekat. Saya keluar beli rokok ke pasar, kalau 5-6 lebih orang bertanya bagaimana sih, kalau wartawan sih enggak sih kita menyalahkan karena menghargai kepenasaran orang. Ya. Cuma yang sangat bikin bagaimana ya, bisa-bisanya kalau memang seperti itu maksudnya. Kalau Pak Samsul sendiri semenjak melihat foto yang kemudian izin jasad korban, yang kemudian tidak seperti gantung diri tapi hanya di tali aja, itu dalam pikiran Pak Samsul itu apa?
ya tanpa otopsi atau tanpa investigasi olah TKP, kalau dilihat dari kondisi tali, terus luka korban, anak kecil aja tahu bahwa itu tidak bisa bunuh diri. Separah itukah, sebodoh itukah, bisakah dia menahan sakit kalau memang harus bunuh diri? Tidak mungkin, mustahil sudah. Dan kalau bunuh diri paling tidak banyak ciri-ciri, kan paling tidak tangan seperti ini, kata orang-orang yang tahu. Dia terlentang ini kayaknya, ya. Izin Pak Samsul, almarhum Brigadir Esko kan pada waktu itu setelah pulang piket mungkin ya, meninggalkan motor, tas dan juga sepatu. Waktu itu seperti apa kejadiannya Pak Samsul kalau kita flashback kembali waktu itu? Memang waktu itu saya juga lagi piket, samaan hari piket sama almarhum korban. Waktu itu hari Selasa, pertama hilang kontak saya sudah. Terus istrinya nelpon, terus Kak Esko ndak pulang, piket sih, cuma dia bilang tadi kurang sehat, mau izin pulang. Terus saya bilang ndak usah, biarkan orang piket, nanti pulang sendiri. Ndek Pak, enolek unin, lagu sampai nani ndek man, belum sampai rumah. Rumah dilempar, lempar. Lembang. Ya biar sudah ndak usah, dia orang sudah besar. Akhirnya ya sudah Pak, dia bilang. Terus ngakunya dia kan, ya dapat saya mau ke polsek mau cari Kak Esko. Nggak usah, ini udah malam, saya bilang kan. Cuma ya sudah Pak, dia bilang, kirain dia tidak ke sana. Ya jeda beberapa puluh menit, waktu siang nggak perhatikan jedanya itu. Pak, saya udah di depan polsek. Terus chatnya atau dia telepon, yuk. Terus nggak ditanya sama teman-temannya, udah temannya keluar tadi, katanya Kak Esko keluar. Iya sudah balik dan nggak usah Balik ke rumah. pulang, kamu pulang, biar nanti pulang sendiri. Sudah. Akhirnya ya sudah Pak, assalamualaikum. Nggak tahu dia pulang. Selang berapa puluh menit sampai di rumah, nah baru dia chat lagi. Wah Pak, oleh jaga nih ruwen. Ada motornya, ada tasnya, ada sepatunya. Ya sudah nak, ada orangnya gitu? belum ketemu orangnya. Ya sudah nak, istirahat dah kalian biar ndak besok juga. Akhirnya saya ndak urus kontak lagi. Nah terus sampai pagi lanjut lagi itu chatnya. Tidak pernah ada kontak. Aneh. Tolong Pak, mbelen girang, coba hubungi teman-teman, saudara, misalnya ya saya kontak semua. Tapi kalau chat WhatsApp-nya, kalau Pak Esko sendiri aktif nggak atau gimana? Nggak aktif. Semenjak hari malam itu ya? Ada semenjak siang itu nggak aktif. Cuma saya kan karena kemarin ketemu, jadi saya nggak ada prasangka, jadi nggak saya chat. Nah, jadi nggak ada yang penting karena udah ketemu kemarin, jenguk sudah agak sehat. Akhirnya kita nggak chat lagi gitu kan. Nah, pikiran aman sudah, nggak ada prasangka ini itu kecurigaan. Siap. Izin terakhir nih ke Pak Samsul. Ini sedang proses penyelidikan dan kita bersabar dan juga menghormati proses hukum yang sedang berjalan. Tapi dari keluarga Pak Samsul sendiri seperti apa harapannya? Karena ini kan tadi dibilang juga Pak Samsul menyampaikan ini murni pembunuhan Pak. Kepada mungkin pelaku atau apa harapannya kepada Pak dari Pak Samsul sendiri? Harapan saya pribadi ya melihat kondisi korban yang selaku anak darah daging saya, yang bagaimanapun itu sakitnya dia adalah sakit saya kan. Ya harapan saya keadilan pertama, sesuai dengan kekejaman pelaku. Nah, yang kedua, biasanya dalam hukuman polisi kan ada hukuman penjara seumur hidup, ada hukuman mati. Ya, karena begitu sadis ya harapan
saya, harapan keluarga, harapan masyarakat juga. Hukum mati. Hukum mati. Ya. Malah sangat susah membendung amarah warga di sini. Sampai-sampai saya bilang Hatta itu dari keluarga dekat, tapi termasuk dari aparat kepolisian. Kalau memang dia status jadi berbukti ya seberat apapun kita terima. Jadi hukuman ya harapan kami sekeluarga dan masyarakat luas mati. Ya, nanti kami analisa, kalau semalam kita terima, terus kita akan analisa persesuaian dengan keterangan saksi dan persesuaian nomor HP-nya. Nanti hari ini mungkin kita akan analisa. Untuk dari hasil otopsi mungkin arahnya ini ada ke Ada dugaan kekerasan. penganiayaan mengakibatkan meninggal dunia. Kalau dia berencana di sini itu masih seperti apa? Mati kita dalamin lah, karena kan kita masih penyelidikan ini kan, masih dalamin. Yang pasti kita akan maksimal untuk mengungkap ini. Karena menjadi atensi juga dengan atensi publik kan. Semoga apa yang kita lakukan ini bisa menjadi titik terang langkah-langkah ini. Jadi mohon waktu untuk kami bisa mengungkap ini. Tapi yakinlah kami akan maksimal, Polres dan Polda akan bersinergi untuk mengungkap ini. Karena ini kan menjadi publik. Kalau sampai anggota. kalau informasinya di masyarakat itu istri dan mertuanya itu sekarang sudah tidak ada di rumah. Ya itu nggak masalah kan. Yang penting kan Apakah keberadaan ditahan masih atau sini. seperti apa? Enggak, masih dalam proses pemeriksaan. Kalau Itu juga poluan juga istrinya. Kita masih pendalaman saksi-saksi, menganalisa dengan hasil ekstrak HP dan seldemnya HP dari masing-masing kita patut prioritaskan untuk kita ambil keterangangannya, sambil kita mudah-mudahan dalam waktu dekat hasil dari kita kirimkan ke lapornya Polres Bali, terus ke Reskrim, karena Bali tidak alatnya mungkin belum bisa dikirim ke Jakarta. Yang mudah-mudahan itu ada titik terang, mudah-mudahan apa yang kami temukan di rumah korban itu mudah-mudahan memang menjadi titik terang darah korban lah istilahnya. Ya kita tunggu itu hasilnya. Tapi kita berdoa aja tuh. kalau dari kapalnya informasinya gimana?